Jadi mungkin itu bisa membantu sedikit banyak. Dengan cara itu atau tidak, pasti ada perubahannya. Dengan cara itu dilakukan sebelum pakai salep skabies atau gudik, tentu tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dijauhkan dari wabah penyakit yang sedang menimpa negeri ini. Dan untuk yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Seperti janji kemarin ya, saya mau buat video soal skabies atau gudik. Jadi gudik ini disebabkan oleh sejenis kutu. Nah, kutu itu biasanya kalau di alam banyak di lumpur ya, lumpur kotor seperti kubangan, atau kalau di rumah di plafon ya, debu atau kotoran plafon lah itu. Dan ironisnya skabies ini agak membandel, agak susah ya. Gudik ya, orang bilang, sebagian daerah bilang gudik ini agak membandel lah gitu. Nah, lalu ada tips dari saya begini, untuk lebih ininya ya, lebih mempercepat kesembuhan lah kasarannya begitu. Seringkali sudah dikasih salep ini itu skabies atau gudik itu sepertinya nggak mempan gitu. Nah, padahal salep dari dokter atau dari rumah sakit atau dari puskesmas itu manjur, bukan nggak manjur. Dia manjur itu salep itu, hanya saja tidak kena. Jadi misal nih, yang kena gudik sini ya, yang kena gudik sebelah sini, bukan dia nggak kena, dia kena kulit sebelah sini, tapi tidak meresap, kena di kutunya gitu. Kena kutunya. Kalau kena kutunya mati gitu. Nah, ini ada tips dari saya, semoga membantu ya. Di tempat yang terkena skabies atau gudik itu, misal di sini. Nah, sebelumnya dioles dulu dengan salep kejang otot yang mengobati pegel ya, pegel linu, kejang otot itu. Ya, sebutannya counterpain lah. Kalau saya pakai counterpain misal. Counterpain. Nah, udah dioles, tunggu beberapa menit atau berapa puluh menit. Nah, nanti dia akan muncul bintik-bintik. Itu tandanya kutu ada di situ. Kutunya itu di situ. Bintik-bintik itu berair. Ya, jendol-jendol kecil gitu ya, itu. Nah, setelah itu bersihkan pakai air atau pakai tisu ya, gitu. Bersihkanlah pokoknya itunya salep counterpainnya ya. Bersihkan. Lalu yang bintik-bintik itu, jendol-jendol itu ditusuk pakai jarum pentul atau jarum lah, ditusuk kecil aja, tusuk kecil. Nah, lalu keluarkan airnya. Nah, dilap atau dicuci bersih. Setelah itu baru pakai salep skabiesnya, sambil sedikit ditekan-tekan lah, dioles-oles gitu, ditekan-tekan gitu. Nah, karena apa? Jadi ini salep seperti counterpain ya, untuk kejang otot, pegel linu itu kan dia meresap ke dalam. Nah, kutu itu dia merasa daerahnya ini nggak kondusif karena ada panas. Dia seperti ngumpulin air gitu di samping-sampingnya itu. Jadi untuk mendinginkan dia seperti ngumpulin air gitu. Nah, air itu kita keluarin. Nah, setelah itu, nah kan sedikit banyak ada lubang bekas airnya yang kita tusuk pakai jarum tadi. Ujung jarum aja nggak sakit kok, sedikit aja. Nah,
ditusuk. Nah, jangan ini berpikir wah ditusuk jarum steril nggak atau apa. Kalau untuk memasukkan sesuatu, ya ini kan kita pencet, habis itu keluar gitu. Iya, ya tentunya jarumnya dibersihin dulu gitu. Tusuk-tusuk dulu, kita mencet. Jadi bekas jarumnya pun keluar gitu. Nah itu bersihkan gitu. Nah dengan tidak adanya air di sekitar dia, otomatis nanti kelihatan kan bekas apa tusukannya itu. Nah itu baru dioles pakai salep, bebas salep skabiesnya apa aja. Ya rata-rata manjur lah, namanya sudah standarnya ya dari apa pabrikan farmasi ini ini tuh sama-sama bikin, mungkin mereknya beda itu, tapi kandungannya relatif beda-beda tipis lah, hampir sama. Itu manjur kok yang udah-udah gitu. Jadi itu aja. Oh iya, tambahan satu lagi. Kalau mandi pakai sabun sulfur lah, atau sabun yang ada kandungan belerangnya lah gitu. Ya saya sebut saja Asepso gitu, misal Asepso itu bisa pakai Asepso gitu. Kecuali sabun sulfur ya, saran saya hindari dulu makanan yang rasanya menyengat. Seperti apa ya? Ya kue atau ciki-cikian yang banyak mengandung mecin ya atau MSG ya gitu. Lalu ya seperti mie instan lah, itu kan micin banget ya, atau bau rasa MSG banget itu pokoknya makanan minuman yang rasanya menyengat lah gitu, dan juga yang menyebabkan alergi seperti seafood, ikan, itu jangan dulu. Lebih amannya jangan dulu, sekalipun kalau alergi itu kan munculnya dari dalam tubuh kita. Nah kalau ini kan sebabnya kutu yang masuk dari luar, tapi tetap saran saya ya, hindari dulu, karena banyak dari penderita skabies itu kalau makan yang MSG-nya terlalu tinggi, seperti bumbu masaknya terlalu tinggi gitu ya, seperti mie instan lah taruh gitu, atau seafood, atau makanan ya ikan itulah, itu dia seperti lebih gatal gitu, seperti kutu itu seperti kesannya dikasih makanan gitu, nggak tahu kenapa seperti kesannya tuh lebih gatal lah gitu, hampir dipastikan begitu rata-rata itu. Jadi mungkin itu bisa membantu sedikit banyak. Dengan cara itu atau tidak pasti ada perubahannya. Dengan cara itu dilakukan sebelum pakai salep skabies atau gudik, tentu tidak sama. Pakai cara ini dulu baru disalepin, dengan tidak pakai cara ini ya logikanya aja beda gitu. Yang sudah lebih cepat sembuh gitu. Soalnya ini sudah saya buktikan beberapa kali, saya kasih tahu teman saya gitu ya. Ya alhamdulillah cepat sembuh. Demikian, terima kasih atas dukungannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.